Beastmaster terhebat. Bab 961. Raungan. Pedang tembus pandang itu menembus kepala kadal guntur air dingin, menyebabkannya mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Setelah meraung keras, kadal petir air beku tiba-tiba kehilangan seluruh tenaganya, kepalanya terkulai hebat. Ia jatuh bagaikan cangkang tanpa jiwa. Guru Ling menyentuh dahinya dengan tangannya, lalu bergoyang dan mendarat di pasir. Tindakannya barusan sangat membebaninya. Bahkan sekarang, dahinya masih berdenyut karena rasa sakit akibat serangan itu. Tanpa ragu lagi, ia melesat dan tiba di depan Cold Water Thunder Lizard. Pada saat ini, kadal guntur air dingin telah sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk melawan, dan seluruh tubuhnya berada di ambang kematian. Guru Zero melompat ringan dan mendarat di atas kepala kadal guntur air dingin. Ia membentuk jari-jarinya menyerupai pedang, lalu dengan tangan kirinya, ia mengusap ringan telapak tangan kanannya. Tak lama kemudian, darah merah cerah mulai merembes dari tengah telapak tangan kanannya. Darahnya tidak menetes keluar secara langsung. Sebaliknya, darah itu mengembun menjadi sebuah rune di telapak tangan Guru Zero. Rune kontrak merah tua. Tanpa ragu sedikit pun, Guru Zero mengulurkan tangan dan menempelkan telapak tangannya di atas kepala kadal guntur air dingin. Saat Guru Zero meletakkan telapak tangan kanannya, yang ditutupi dengan rune kontrak merah tua yang menakutkan, di kepala kadal guntur air dingin, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya merah tua, seperti darah, menyelimuti seluruh tubuh kadal guntur air dingin dalam sekejap mata. Cahaya merah tua menyelimuti tubuh kadal petir air dingin. Tak lama kemudian, saat cahaya merah tua itu menyusut, seluruh tubuh kadal petir air dingin menyusut menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan. Bola cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya, sepenuhnya menghilang di telapak tangan Guru Zero. Dengan pikirannya, baju zirah putih perak milik Guru Ling yang menutupi lengan kanannya langsung meleleh, memperlihatkan lengannya yang berkulit sewarna gandum. Pada saat ini, tato kadal guntur air dingin perlahan muncul di lengannya. Tato ini tampak begitu nyata, persis seperti aslinya. Setelah melakukan semua ini, Guru Ling memejamkan mata dan merasakannya sejenak. Kemudian, tatapannya tiba-tiba menajam. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengambil tindakan. Dengan lambaian tangannya, ia menyingkirkan pasir di permukaan dan memperlihatkan gua di dalamnya. Di dalam gua, Li Qian telah mengambil kucing ekor 8 dan roh laut pasang surut ke dalam bola penjinak binatang. Bersama ketiga gadis itu, termasuk Fei Yue, dia melompat ringan dan mendarat di samping Guru Ling. Tuan Ling, ada apa? Apakah binatang itu sudah diusir? Li Qian melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak binatang itu, jadi dia bertanya. Guru Ling tidak banyak menjelaskan. Ia berkata dengan suara berat, pertarunganku dengan kadal petir air beku telah membuat binatang buas lainnya waspada. Mereka sedang menuju ke sini, dan kita harus segera pergi. Mendengar ini, Li Qian sama sekali tidak ragu. Dengan lambaian tangannya yang lembut, ia membawa ketiga wanita itu, Fei Yue dan teman-temannya, ke ruang penjinak binatang buasnya. Saat berikutnya, sosoknya melayang ke udara dan terbang menjauh dari tempat kejadian dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah mereka terbang, seekor ular piton raksasa aneh dengan 3 kepala melata mendekat, lidahnya menjulur. Beberapa hari kemudian, pada saat pergantian siang dan malam, Li Qian dipandu oleh Guru Ling ke suatu tempat yang cukup dikenalnya. Guru Ling, apa yang membawa kita ke sini? Tanya Li Qian sambil memandang oasis kecil di kejauhan. Wajahnya penuh kebingungan. Guru Ling berdiri di sampingnya, di atas bukit pasir. Kamu masih ingat monster anggur itu? Tentu saja aku ingat. Li Qian secara alami mengingat berapa banyak waktu yang telah berlalu. Dia berasumsi bahwa Guru Ling kembali karena dia telah menemukan sesuatu dan ingin menyelidikinya lebih lanjut, tetapi apa yang dikatakannya benar-benar mengejutkannya. Aku di sini untuk memburu monster anggur itu. Saat Li Qian tampak benar-benar bingung, Guru Ling menggulung lengan baju tangan kanannya, memperlihatkan seluruh lengan kanannya. Seperti yang Anda lihat, seekor kadal raksasa ditato di lengan kanan, tampak sangat hidup. Apa ini? Li Qian menatap kadal raksasa itu, dahinya dipenuhi tanda tanya. Guru Ling tahu bahwa Li Qian sedang kebingungan saat ini, jadi ia tidak berusaha bersikap misterius. Sebaliknya, ia menjelaskan secara langsung, ini kadal petir air beku yang baru saja kukalahkan. Ternyata itu adalah binatang buas yang baru saja dikalahkan Guru Zero. Ia bertanya-tanya apakah binatang itu telah melarikan diri. Sekarang, akhirnya aku mengerti. Pantatku. Pada saat itu, dia merasa otaknya tidak bekerja dengan baik. Pemandangan di hadapannya benar-benar di luar pemahamannya. Guru Zero, ada apa? Bisakah binatang buas dikontrak? Dan, kenapa ada di lenganmu? Guru Ling berdiri di atas bukit pasir dan mulai berbicara secara rinci. Kali ini, setelah berubah menjadi tubuh daging dan darah, saya memperoleh kemampuan baru, yaitu bakat menjinakkan binatang buas, yang disebut boneka roh. Penjinak binatang lain tidak bisa mengontrak binatang buas, tapi aku bisa. Bukan hanya binatang buas, tapi juga binatang bencana, binatang ajaib, dan bahkan binatang ilusi. Mendengar ini, mata Li Qian terbelalak tak percaya. Selain binatang bencana, binatang hampa, dan binatang iblis, bahkan binatang buas ini pun dipenuhi dengan faktor negatif dalam jiwanya. Para penjinak binatang biasa, belum lagi apakah mereka bisa melepaskan kekuatan tempur binatang buas itu, harus meruntuhkan tekad mereka sendiri terlebih dahulu.
Sambil tersenyum, Guru Ling melanjutkan, jangan terlalu dipikirkan. Sebenarnya, bakatku dalam menjinakkan binatang buas bukanlah sesuatu yang istimewa. Yang diberikan kepadaku bukanlah kemampuan untuk mengendalikan binatang, melainkan kemampuan untuk mengendalikan boneka. Setelah mendengar penjelasan Guru Ling, Li Qian tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, dalang, boneka. Ya, Guru Zero mengangguk. Alasan aku bisa mengendalikan mereka pada dasarnya karena aku mengendalikan boneka. Kadal petir air dingin ini sebenarnya sudah mati. Yang kubentuk dengannya sekarang adalah semacam kontrak boneka khusus. Melalui kontrak boneka khusus ini, aku bisa mengendalikan mayat binatang peliharaanku, layaknya boneka. Selain itu, ia dapat mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki hewan peliharaan dalam bentuk sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan Guru Ling, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk berseru, itu sangat dibesar-besarkan. Sebenarnya, tidak terlalu berlebihan. Ada beberapa batasan dalam kendali boneka semacam ini. Misalnya, jika Anda ingin mengendalikan binatang peliharaan, Anda harus membunuhnya terlebih dahulu atau membawanya ke ambang kematian. Kedua, ada masalah ruang penjinakan binatang. Metode kendali boneka ini sebenarnya tidak memiliki ruang penjinakan binatang. Tato spesial yang Anda lihat sekarang sebenarnya adalah ruang boneka khusus yang dibuat menggunakan tubuh saya sendiri sebagai medianya. Entah terlihat bagus atau tidak, aku tidak peduli sama sekali, tapi menyimpan dan melepaskannya tidak senyaman Beastaming Space. Akhirnya, Guru Ling menambahkan, sebenarnya, menurut saya, ini semua adalah masalah kecil. Masalah inti sebenarnya adalah keterbatasan kekuatan. Karena metode pengendalian boneka ini pada dasarnya mengubah hewan peliharaan menjadi boneka, dan yang dikendalikan adalah boneka itu sendiri, tentu saja, metode ini kehilangan kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan kata lain, kekuatan boneka binatang semacam ini tidak akan berubah setelah kontrak dibuat, dan akan tetap pada level itu selamanya. Hanya ada satu cara untuk meningkatkan kekuatanmu, yaitu dengan mengganti boneka kesayanganmu. Untungnya, kontrak boneka khusus ini tidak memerlukan harga apapun untuk dibayar ketika dilanggar. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Ling, Li Qian terdiam. Sejujurnya, meski banyak kekurangannya, dia tetap mengagumi bakatnya dalam mengendalikan boneka. Itu hanyalah jalan pintas sempurna untuk meningkatkan kekuatan tempur dengan cepat. Bab 962. Di atas bukit pasir tidak jauh dari oasis kecil, dua orang berdiri dengan tenang. Mereka adalah Li Qian dan Guru Ling. Li Qian ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya bertanya, Guru Ling, ada apa dengan penampilan Anda? Li Qian bahkan lebih penasaran tentang ini dibandingkan dengan bakat baru Guru Ling dalam menjinakkan binatang buas. Guru Ling melirik Li Qian, tanpa berusaha menyembunyikan perasaannya, lalu berkata dengan suara tenang dan tanpa tergesa-gesa, penampilan ini adalah wujud asliku, atau lebih tepatnya, wujudku sebelum aku berubah menjadi tubuh mekanik. Li Qian. Mendengar ini, Li Qian merasa otaknya tiba-tiba kewalahan. Meski terkejut, dia masih sempat bertanya, seperti apa penampilanmu sebelumnya? Itu hanya entitas mekanis, yang terbentuk secara acak, jawab Guru Zero. Setelah mengatakan itu, dia melayang ke udara dan terbang menuju oasis kecil itu. Di tengah perjalanan, lengannya bersinar terang. Cahaya mengalir keluar dari lengan kanannya seperti aliran lahar. Dalam waktu singkat, seekor kadal raksasa yang ditutupi sisik ungu dan biru pun muncul, yaitu kadal guntur air beku. Begitu kadal guntur air dingin muncul, ia menerkam ke arah oasis kecil tak jauh dari sana. Beberapa saat kemudian, pertempuran dimulai. Guru. Pukulan ombak. Bang bang bang. Gempa susulan dari berbagai pertempuran terus terjadi. Bahkan dari kejauhan, merasakan dampak pertempuran yang dahsyat itu, Li Qian masih merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Itu adalah pertarungan 2 lawan 1, dan di bawah manipulasi sadar Zero, pertarungan itu tidak berlangsung lama. Pertempuran berakhir setelah sekitar 1 jam. Dengan serangan dahsyat kadal petir air dingin, Guru Zero berhasil mengalahkan monster anggur yang bersembunyi di genangan oasis kecil. Menyaksikan monster tanaman merambat itu berubah menjadi cahaya hijau aneh dan mengalir ke tubuh Guru Zero seperti hujan deras, Li Qian merasa sedikit penasaran dan segera terbang. Guru Ling, di mana monster tanaman merambat itu? Li Qian menatap Guru Ling dari atas ke bawah dan bertanya. Melihat rasa haus akan pengetahuan di mata Li Qian, Guru Ling tersenyum. Di belakangnya, di dekat tulang belikatnya, armor itu menghilang, menampakkan monster yang menyerupai jamur, dengan daging kemerahan di atasnya dan tanaman merambat hijau tua di sekelilingnya. Tato monster anggur muncul di punggung Guru Zero. Li Qian menatapnya lebih lama dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Rasanya sangat aneh dan mengancam. Binatang buas ini bernama jamur merambat, dan ia memiliki atribut racun dan kayu, Guru Zero menjelaskan dengan santai sambil mengenakan kembali baju zirahnya. Setelah mengatakan itu, dia terbang lagi ke suatu arah tertentu. Li Qian tentu saja mengikutinya dari belakang. Jelas bahwa sejak berubah menjadi tubuh daging dan darah dan mengambil Frostwater Thunder Lizard dan Mushroom Fin di bawah komandonya, keberanian Guru Zero telah tumbuh semakin kuat. Ia tidak lagi bersikap hati-hati dan konservatif. Li Qian bahkan curiga bahwa ia sengaja terbang di udara untuk menjebak penegak hukum. Setelah memperoleh bakat boneka roh, Guru Zero sangat perlu mengisi kembali boneka tingkat tingginya. Mereka terus terbang maju, dan karena kekhawatiran mereka berkurang, kecepatan mereka pun tidak melambat.
Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang cukup familiar. Mereka berakhir di dimensi tingkat ke-10, di tempat mereka pertama kali diserang. Yaitu, wilayah kekuasaan Minotaur itu. Benar saja, wanita menyimpan dendam. Guru Ling kembali untuk membalas dendam. Mungkin merasakan gejolak batin Li Qian, Guru Ling menambahkan, kemampuan Minotaur ini dapat melepaskan 120% kekuatan tempurnya di gurun ini, yang akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim bonekaku. Tidak ada alasan bagi kita untuk melepaskannya. Dengan bantuan Mushroom Fin, pertempuran ini berakhir lebih cepat. Keuntungan utamanya adalah atribut Mushroom Fin juga efektif melawan Minotaur. Ini akan mencegah Minotaur menimbulkan masalah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Minotaur menjadi tato di punggung dan pinggang Guru Zero. Kedua tanduk bantengnya melengkung ke samping dan berdiri tegak, seperti nampan, menopang tato tanaman jamur di atasnya. Kedua tato ini, yang hampir menutupi seluruh punggung Guru Zero, terlihat sangat serasi. Li Qian sangat penasaran dan bertanya-tanya di mana tato itu akan muncul jika dia menaklukkan boneka baru. Dia menanti dengan penuh harap, dan harapannya segera terpenuhi. Setelah menaklukkan banteng iblis badai pasir, Guru Zero tidak pergi. Ia justru menghentakkan kaki di tanah dan terbang lurus ke langit, sosoknya lenyap di telan awan. Awan-awan pun berjatuhan dan berjatuhan, menampakkan siluet seekor burung merak raksasa. Itu Raja Merak Cahaya. Li Qian mengenali merak putih raksasa itu dan langsung berseru. Raja Merak Bercahaya adalah makhluk yang terkenal di kalangan hewan peliharaan tipe cahaya. Li Qian pernah melihat cuplikan informasi tentangnya di beberapa buku pengembangbiakan. Seperti yang diharapkan dari Raja Merak Cahaya, ia adalah hewan peliharaan tingkat atas dalam elemen cahaya. Ditambah dengan skill elemen cahaya tingkat tinggi, kerusakan target tunggalnya sudah mengerikan. Oleh karena itu, pertarungan Guru Zero tidaklah mudah. Setidaknya itu jauh lebih sulit daripada pertarungan melawan banteng iblis badai pasir. Akan tetapi, sekuat apapun Raja Merak Cerah, ia tetap tidak punya daya melawan saat berhadapan dengan 4 lawan 1. Tidak lama kemudian, ia mengikuti jejak banteng iblis badai pasir dan menjadi rampasan perang Guru Zero. Raja Merak Bercahaya menjadi boneka Zero. Kali ini, ruang boneka dibuka dengan cara yang sedikit berbeda, karena sebenarnya diukir di dahi Zero. Dalam sekejap, pola bulu merak putih muncul di dahinya, dan kemudian, memanjang ke belakang dari dahinya, rambut hitam panjangnya juga diwarnai putih salju. Bahkan kulitnya berubah dari warna gandum menjadi putih salju. Dengan kulitnya yang seputih salju, rambut panjang seputih salju, dan bulu merak seputih salju di dahinya, ditambah dengan tato boneka di tubuhnya, Guru Zero memancarkan kecantikan yang menakutkan saat ini, seperti seorang penyihir yang baru saja keluar dari neraka. Selanjutnya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Guru Zero tidak lagi mencari dengan sengaja. Jika ia menemukan binatang buas yang cocok, ia tidak akan ragu untuk menaklukkannya dan menjadikannya boneka. Jika bertemu dengan binatang buas yang tidak cocok, ia akan menjauh, mengusirnya, atau membunuhnya saat itu juga. Dengan cara ini, seminggu berlalu dalam sekejap mata. Setelah seminggu mencari, mereka akhirnya menemukan petunjuk lain mengenai celah dimensi tersebut. Itu adalah celah dimensi yang benar-benar berbeda dari yang ada di laut. Itu benar-benar baru. Dilihat dari fluktuasi energinya, kemungkinan besar terdapat celah dimensi di Gunung Hitam di depan, kata Guru Zero. Setelah seminggu menjelajah dan berburu, dia sekarang lebih percaya diri. 3 tato boneka lagi muncul di tubuhnya. Mereka adalah Flame Demon Lord di tangan kanan, Golden Scalibis di kaki kiri, dan Emerald King Butterfly di dada. Selain Raja Merak Bercahaya, kadal petir air beku, tanaman merambat jamur, dan banteng iblis badai pasir yang sudah ada, Guru Zero sekarang memiliki 7 boneka tingkat dewa. Dapat dikatakan bahwa selama dia tidak menghadapi binatang buas setingkat dewa tingkat menengah, dia pada dasarnya dapat berkeliaran dengan bebas di dalam 10 lapis alam ini. Dengan kekuatan seperti itu, dan dengan sengaja menggunakan perang untuk mempertahankan perang, Li Qian dan Guru Ling sekarang dapat merasa sedikit lebih aman. Keduanya berdiri di pinggiran Black Mountain. Guru Zero mengulurkan tangannya, dan seekor kumbang mekanis seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Zero Sensei memiliki beberapa binatang mekanik kecil seperti ini di peralatan penyimpanannya. Alih-alih bergegas memasuki Black Mountain, mereka berdua berencana untuk mengirim kumbang mekanik untuk menjelajah terlebih dahulu. Kumbang mekanik terbang ke Black Mountain untuk memulai pencariannya, tetapi segera kehilangan kontak. Melihat ini, Guru Ling sedikit mengernyit. Gunung hitam ini tidak sederhana. Mungkin saja menyembunyikan binatang buas setingkat dewa tingkat menengah. Setelah memberikan penjelasan singkat, bulu-bulu merak mulai menyebar dari dahinya, dan sesaat kemudian, seekor Raja Merak yang cemerlang terbang ke langit. Raja Merak Bercahaya terbang ke udara dan kemudian mendekati Gunung Hitam dengan kecepatan yang relatif hati-hati. Raja Merak Cahaya terbang ke Gunung Hitam, dan tak lama kemudian, raungan binatang buas yang amat mengerikan terdengar dari dalam Gunung Hitam. Sekitar 15 menit kemudian, Raja Merak Cahaya kembali, dan noda darah terlihat jelas di tubuhnya. Jelaslah bahwa ia menderita cedera serius akibat penyelidikan ini. Sekarang sudah pasti bahwa setidaknya ada 1 binatang buas setingkat dewa tingkat menengah di Gunung Hitam ini. Guru Ling mengerutkan kening. Sepertinya kita perlu memikirkan solusinya. Setengah hari kemudian, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar di wilayah luar Montenegro.
Ledakan terus terjadi, mengganggu energi di sekitarnya dan menyebabkannya menjadi ganas. Keributan besar itu langsung menarik perhatian banyak binatang buas di Gunung Hitam. Tak lama kemudian, seekor raksasa yang mengerikan, tubuhnya sebesar gunung kecil, muncul dari Gunung Hitam. Sesaat kemudian, seekor harimau raksasa lain muncul dari balik awan. Harimau itu sepenuhnya berwarna hitam dan memiliki 3 ekor berbentuk naga. Begitu harimau raksasa itu muncul, Guru Zero mengambil tindakan. Dia melesat dengan kecepatan luar biasa, menghilang ke dalam gunung hitam hanya dalam sekejap. Sekitar 10 menit kemudian, Guru Ling kembali, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang tak terselubung. Dia berkata kepada Li Qian, memang ada celah dimensi di dalam gunung hitam. Di sisi lain celah dimensi itu terdapat ruang bawah air. Aku merasakan intensitas energi di dalamnya. Kalau aku tidak salah, sisi lain dari celah dimensi ini kemungkinan besar adalah bidang dimensi tingkat ke-9. Hebat! Li Qian tak dapat menahan diri untuk berseru setelah mendengar ini. Selanjutnya, keduanya mengulangi trik yang sama, sehingga menimbulkan keributan yang lebih besar dan menarik harimau hitam raksasa keluar dari gunung hitam. Kemudian, mereka berubah menjadi sambaran petir, dan dikawal oleh sekumpulan binatang boneka, bergegas menuju celah dimensi. Di sisi lain celah dimensi. Dunia bawah laut yang gelap. Begitu masuk, Li Qian langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aduh, dingin banget. Aku jadi penasaran, airnya sedalam apa? Dia menggumamkan kutukan pada dirinya sendiri, namun tanpa menunda, Li Qian segera mendirikan perisai energi untuk melindungi dirinya dari hawa dingin. Awas! Tepat saat perisai energi Li Qian didirikan, suara Guru Ling tiba-tiba terngiang di telinganya. Segera setelah itu, Li Qian merasakan arus air yang sangat kuat menelannya dan naik langsung ke atas kepalanya. Kecepatannya sangat tinggi, bahkan saking cepatnya, ia sampai terguncang hebat, pusing, dan kehilangan arah. Patah. Dengan kepala berputar, Li Qian tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah seperti benda jatuh. Li Qian bergoyang saat dia bangkit, menggosok dahinya, dan tidak dapat menahan diri untuk menggerutu dalam hati. Ada apa dengan Guru Ling? Dia baru saja membantunya menyelesaikan transformasi tubuh fisiknya, dan sekarang dia sedang menstruasi. Itu agak terlalu kejam. Setelah menggosok dahinya, Li Qian mulai mengamati sekelilingnya. Dibandingkan dengan dimensi tingkat ke-10, cahaya di tempat ini jauh lebih redup. Saat itu sekitar pukul 7 atau 8 malam. Hari sudah gelap, tetapi masih ada sedikit cahaya. Melihat ini, raut wajah gembira tampak di wajah Li Qian. Tampaknya mereka tidak memasuki tempat yang salah. Tempat ini memang merupakan alam dimensi tingkat ke-9. Adapun bidang dimensi tingkat ke-9 yang mana, itu tidak lagi penting. Yang perlu mereka lakukan adalah memastikan bahwa mereka terus bergerak menuju bidang dimensi yang lebih dangkal. Degup-degup-degup. Tepat saat Li Qian tengah penasaran melihat sekelilingnya, ombak besar tiba-tiba meletus di hamparan air tak jauh dari sana. Ini adalah hiu bintang bertanduk naga, dan binatang paus awan. Seru Li Qian terkejut. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, karena di dalam air tidak jauh dari sana, setidaknya ada 100 hiu bintang bertanduk naga dan binatang paus awan muncul dengan padat. Dilihat dari fluktuasi energinya saja, setidaknya setengah dari binatang buas ini memiliki kekuatan legendaris. Melihat ini, Li Qian merasakan kulit kepalanya geli dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Saat itu, gelombang yang lebih dahsyat tiba-tiba muncul di air. Di tengah ombak besar itu, seekor binatang buas berbentuk ikan, menyerupai ikan pari, terjerat oleh mushroom fin dan dirobek-robek oleh Frostwater Thunder Lizard saat ia muncul dari air. Degup-degup-degup. Saat cipratan air yang mengerikan terus meletus, boneka binatang Zero Sensei lainnya juga menerobos air. Akhirnya, Guru Ling sendirilah yang muncul. Ia berubah menjadi aliran cahaya, menerobos air, dan mendarat di samping Li Qian. Guru Ling, ada apa? Kenapa kau menangkap ikan aneh ini? Li Qian menyadari bahwa Guru Ling sedang memburu binatang buas yang mirip ikan pari. Hewan peliharaan ini disebut Abyss Ghost Rai. Ia adalah hewan peliharaan yang sangat istimewa yang memiliki atribut hantu dan air. Ia dapat dengan bebas berganti wujud antara fisik dan spiritual. Selain itu, ia terlahir dengan kemampuan terbang, membuatnya sangat berharga secara strategis. Sinar hantu abisal ini telah mencapai tingkat dewa. Aku tidak mungkin melewatkannya. Guru Ling menawarkan penjelasan. Dia kemudian fokus mengarahkan boneka binatangnya untuk mulai memburu Abyss Ghost Rai. Yuan Guyao sangat kuat, terutama karena keuntungan kandangnya. Memimpin sekelompok bawahan, ia berhasil mengalahkan monster boneka Zero hingga babak belur. Pada satu titik, Abyss Ghost Rai, yang menghadapi serangan, tiba-tiba mulai berubah menjadi roh, tubuhnya berubah menjadi bentuk hantu. Di pantai, Guru Zero memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan keterampilan sucinya, pedang jiwa, menembus roh dan mengganggu transformasi spiritualnya. Memanfaatkan kesempatan itu, jamur merambat mengikatnya dan melemparkannya ke pantai. Kini, sinar hantu abis tak berdaya melawan dan menjadi daging di talenan. Bab 963. Abyss Ghost Rai terjerat oleh Netherfin milik Demon Mother dan terlempar keluar air. Begitu keluar dari air dan tidak lagi memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, ia kini sepenuhnya berada di bawah belas kasihan talenan, bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih, yang tersisa hanya perjuangan mati-matian.
Tanpa sedikit pun keterkejutan, setelah sekitar 15 menit, sinar hantu abis tingkat dewa ini, monster ganas tingkat bos di area perairan ini, sudah diambang kematian. Guru Ling berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa, tanda kontrak darah berkelebat di tangannya. Dia mengangkat tangan rampingnya dan meletakkannya di kepala abis Ghost Rai. Setelah perjanjian darah boneka selesai, tato abisal Ghost Rai yang tampak seperti manusia hidup muncul di perutnya. Li Qian menatap Guru Ling, yang telah menyelesaikan perjanjian darah boneka, dan tak dapat menahan diri untuk mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sekalipun dia tahu dia tidak seharusnya memilikinya, sebuah pikiran delusi masih muncul dalam benaknya. Guru Ling menyadari bahwa tatapan Li Qian ke arahnya menjadi sedikit aneh, jadi dia tersenyum dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Yah, aku cuma penasaran, apa reaksi Fei Yue kalau lihat tato-tato itu di badanmu? Tanya Li Qian. Meski sempat berpikir-pikir, Li Qian tidak bodoh dan tahu cara mencari alasan. Guru Ling menatap mata Li Qian, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, kamu yang ingin melihat ini, bukan? Batuk. Batuk. Li Qian langsung batuk setelah Guru Ling membocorkan rahasianya. Ia langsung menyangkalnya. Sungguh lucu. Ia tak akan pernah mengakui hal seperti ini, bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Guru Ling melihat reaksi Li Qian, dan raut wajahnya mengejek. Kukira kau ingin melihatnya, jadi kupikir tak masalah kalau kau melihatnya. Lagi pula, itu hanya cangkang. Tanpa henti, dia melanjutkan, namun, karena kamu tidak tertarik, lupakan saja. Mendengar kata-kata Guru Ling, Li Qian langsung berubah pikiran, sama sekali tidak menyadari apa itu rasa malu atau berapa banyak uang yang bisa ditukar. Guru Ling, bukan cuma Fei Yue. Sebenarnya, aku juga agak penasaran. Jangan salah paham. Saya hanya ingin mempelajari binatang buas itu dari sudut pandang seorang peternak. Seperti yang Anda tahu, mereka semua adalah binatang buas tingkat dewa, jadi nilai penelitian mereka jelas sangat tinggi. Li Qian berbicara dengan nada penuh kebenaran, dan Guru Ling tak dapat menahan diri untuk meliriknya sekilas, penghinaannya tak tersamarkan. Meskipun merasa jijik, Guru Ling tidak menolak permintaan penelitian Li Qian. Dalam sekejap, seberkas cahaya muncul di tubuhnya, dan sesaat kemudian, ia telah berganti pakaian sepenuhnya. Pada saat ini, tak ada jejak baju zirah di tubuhnya. Sosoknya, yang sebelumnya tertutup sepenuhnya, kini terungkap sepenuhnya. Yang terlihat hanyalah beberapa helai kain yang menutupi kulitnya yang seputih salju. Ia mengenakan tank top merah anggur dengan tali spaghetti, garis leher rendah, dan desain tanpa punggung, hampir tidak memperlihatkan bagian atas tubuhnya kecuali bagian vitalnya. Bagian bawahnya juga sama mengesankannya, dengan celana pendek ketat yang praktis memperlihatkan kakinya yang panjang dan indah. Penampilan Guru Zero ini, pakaiannya, hampir sepenuhnya mengubah citranya sebelumnya. Dipadukan dengan tato bulu merak di dahinya, rambut panjangnya yang seputih salju, Demon Mother Fin dan Sunstorm Demon Bull di punggungnya, Jade King Butterfly di dadanya, Abyss Ghost Rai di perutnya, Cold Water Thunder Lizard di lengan kirinya, Flame Demon Lord di lengan kanannya, dan Golden Sky Beast di kaki kirinya. Ia bagaikan penyihir yang baru saja keluar dari neraka, memancarkan pesona yang sangat menakutkan. Seperti bunga mawar yang tumbuh di antara duri. Berbahaya, mematikan, dan tak tertahankan. Li Qian menatap kosong ke arah Guru Ling di depannya, dampaknya terlalu besar, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Maka, dengan pakaiannya yang amat seksi dan glamor, Guru Ling menghampiri Li Qian dan bertanya, Profesor Li, binatang buas jenis apa yang ingin Anda pelajari terlebih dahulu? Li Qian merasa pemandangan di hadapannya agak menyilaukan, dan tanpa sadar berkata, bolehkah aku melihat kupu-kupu Raja Giok dulu? Bang! Begitu Li Qian selesai berbicara, sebuah kepalan tangan seukuran karung pasir melayang ke arahnya. Kemudian, ia mendapati tubuhnya melayang lagi. 5 menit kemudian, Li Qian, dengan mata lebam, tertinggal di belakang. Ia melirik Guru Ling, yang berjalan di depan dan sekali lagi diselimuti baju besi putih keperakan, dan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar dalam hati. Bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan masing-masing memiliki musim semi dan musim gugurnya sendiri. Dibandingkan dengan citranya sebelumnya yang seksi, glamor, dan memikat, Guru Ling kini telah kembali menjadi seorang jenderal wanita yang gagah berani, sungguh menakjubkan. Keduanya melangkah maju, meninggalkan tepi pantai dan mulai berjalan di atas sepetak tanah hitam. Pada suatu saat, Guru Zero tiba-tiba berhenti. Dia melepaskan kumbang mekanik itu, memeriksa sekelilingnya, lalu berkata pada Li Qian, mari kita istirahat sebentar di sini dan mengirimkan pesan. Mendengar ini, Li Qian tidak ragu sama sekali dan segera melepaskan Fei Yue, Sue Yuan, dan Wu Yu. Begitu ketiga wanita itu muncul, mereka semua mengalihkan perhatian kepada Guru Ling. Melihat hal ini, Li Qian menjelaskan, setelah perjuangan Guru Ling yang melelahkan, aku punya kabar baik untuk kalian. Kita telah lolos dari dimensi tingkat ke-10. Saat ini, kita berada di dimensi tingkat ke-9. Hebat! Akhirnya kita meninggalkan dimensi tingkat ke-10. Sekarang, peluang kita untuk kembali telah meningkat pesat, kata Sue Yuan dengan gembira. Wu Yu juga memiliki senyum di wajahnya. Berbeda dengan kedua gadis lainnya, tatapan Fei Yue langsung tertuju pada mata panda Li Qian. Li Qian, apa yang terjadi dengan matamu? Begini,
barusan ada seekor binatang buas yang menyerang, dan aku pun tak sengaja terkena. Li Qian mengarang alasan dengan santai. Yang mampu mengalahkanmu seperti ini, pastilah dia adalah binatang yang sangat kuat, kata Wu Yu dengan nada sedikit pedih. Mendengar ini, Li Qian menunjukkan ekspresi malu dan berkata dengan penuh arti, itu memang binatang yang sangat kuat dan ganas. Tak jauh dari sana, Guru Ling mendengar ini dan tanpa sadar melirik ke arah Li Qian. Tatapannya sangat geli, seolah berkata, beri aku kesempatan, dan aku pasti akan membiarkanmu merasakan kekuatan binatang buas ini lagi. Li Qian tidak dapat menahan diri untuk mundur. Fei Yue melirik Guru Ling dan Li Qian secara berurutan, secara naluriah seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Setelah mengobrol sebentar, mereka tidak membuang waktu lagi dan menggunakan metode rahasia klan salju untuk mengirim sinyal ke tim penyelamat di dunia nyata. Setelah tiba di alam dimensi tingkat ke-9, menurut Guru Nol, keamanan telah meningkat secara signifikan. Ketiga wanita itu, Fei Yue, tidak perlu lagi bersembunyi di Beastaming Space. Mereka dapat dilepaskan untuk melihat dunia. Jika kita menghadapi bahaya nyata, kita masih bisa mengembalikan mereka ke Beastaming Space tepat waktu. Bab 964 Li Qian, Wu Yu, Sue Yuan, Fei Yue, dan Guru Ling berjalan di dalam bidang dimensi tingkat ke-9. Sepanjang perjalanan, mereka menjumpai banyak binatang buas, namun dengan bantuan Guru Ling, mereka mampu mendekati dan bahkan memprovokasi mereka. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa sebagian besar binatang buas di alam dimensi tingkat ke-9 adalah binatang legendaris atau di bawahnya, dengan sangat sedikit binatang tingkat dewa. Mereka hampir tidak dapat menahan binatang buas tingkat legendaris atau tingkat rendah jika mereka bekerja sama. Guru Ling sedikit mengernyit saat melihat Fei Yue yang memimpin serangan. Saat pertempuran sedang tenang, dia memanggil Fei Yue. Fei Yue, situasimu sepertinya agak istimewa. Guru Ling melihat masalahnya dan memberikan nasihat, lagi pula, tubuh fisikmu berasal dari klan Obsidian era ketiga, dan agak berbeda dari aturan alam semesta ini. Untungnya, kau belum memahami aturan langit dan bumi atau rune kental, kalau tidak, kau mungkin harus mengikuti jalan lamaku. Fei Yue mendengarkan dengan penuh perhatian, ekspresinya berubah serius. Guru Ling melanjutkan, fakta bahwa kamu tidak memadatkan rune aturan memberimu kemungkinan untuk melanjutkan jalan ini. Namun, tubuhmu bukan milik alam semesta ini. Sekalipun kau membuat kontrak dengan Li Qian, kau hanya bisa mengubahnya, bukan mengubahnya sepenuhnya. Hanya ada satu cara untuk mencapai transformasi yang lengkap, memadatkan rune aturan milik alam semesta ini. Gunakan rune ini untuk memodifikasi tubuhmu. Sambil mendesah, Guru Ling melanjutkan, atributmu adalah roh, jadi akan lebih baik untuk memadatkan rune aturan di area itu. Dengan kata lain, tahap legendaris Crimson Moon yang akan datang akan sangat merepotkan, tetapi begitu kau memahaminya, sisa perjalananmu akan lebih lancar. Li Qian mengerti apa yang dikatakan Guru Zero, dan ia merangkumnya. Bisa dibilang begitu, Guru Ling mengangguk. Li Qian mengerutkan kening dan terus bertanya, lalu, apakah ada cara untuk membantu Fei Yue memahami rune aturan pertama ini? Guru Ling menatap Li Qian dan berkata dengan sungguh-sungguh, inilah yang akan saya bicarakan. Dalam arti tertentu, sebagai Beastmaster Scarlet Moon, kamu memang bisa membantunya. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode yang kamu gunakan saat memimpin eksperimen sebelumnya. Kamu bisa menampilkan rune mental yang baru saja kamu pahami di medan mental untuk dipelajari Fei Yue. Dengan contoh Anda, pemahamannya akan jauh lebih lancar. Setelah jeda dan ragu-ragu sejenak, Guru Ling melanjutkan, kedua, ini adalah kultivasi ganda. Hah, Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar ini. Saya hampir mengira saya salah dengar. Apakah yang baru saja dikatakan Guru Ling benar-benar apa yang saya pahami sebagai kultivasi ganda? Mendengar ini, pipi Fei Yue tiba-tiba memerah. Jangan berpikir bahwa kultivasi ganda itu tidak pantas. Faktanya, kultivasi ganda adalah metode kultivasi yang sangat ortodoks, dan jauh lebih efisien daripada meditasi individual Anda. Setelah melirik Li Qian dan Fei Yue, suara Guru Ling melanjutkan, khususnya kamu dan Fei Yue, ada kontrak di antara kalian. Jika kita dapat mencapai resonansi jiwa melalui kontrak, kita mungkin dapat memasuki keadaan fusi jiwa yang istimewa. Dalam kondisi ini, Li Qian dapat menyampaikan pemahamannya tentang aturan langit dan bumi kepada Anda dengan cara yang sangat intuitif. Mendengar ini, Li Qian memiliki tanda tanya di dahinya. Guru Ling, menurut Anda, selama kita mencapai tujuan resonansi jiwa, itu sudah cukup. Kalau begitu, sepertinya kamu bisa mencapainya tanpa kultivasi ganda, kan? Guru Ling terkekeh, seolah berkata, kamu hanya berpura-pura, lalu melanjutkan, jiwa dan tubuh tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai resonansi jiwa. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Li Qian sudah sepenuhnya mengerti maksudnya. Jika Anda ingin jiwa Anda beresonansi, tubuh Anda pun harus beresonansi. Ya, satu lagi tugas fisik yang berat. Guru Ling, bisakah kita juga memahami hukum langit dan bumi melalui metode ini? Wu Yu, yang berdiri di dekatnya, matanya berbinar saat mendengarkan percakapan Guru Ling dan Li Qian. Sue Yuan baru saja membuat kontrak, jadi wajar saja dia tidak berani mengatakan hal-hal eksplisit seperti itu, tetapi pipinya yang memerah sepertinya mencerminkan sesuatu. Guru Ling menatap Wu Yu dan mengangguk sedikit, tentu saja mungkin.
Begitu dia mengatakan itu, Li Qian langsung merasakan bahwa cara Fei Yue dan kedua wanita lainnya memandangnya tampaknya telah berubah. Itu dipenuhi dengan antisipasi yang intens. Li Qian melirik Guru Ling tanpa sadar, merasa seolah-olah dia sedang menggali lubang untuknya. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, berkeliaran tanpa tujuan selama setengah hari. Li Qian mengerutkan kening dan bertanya, Guru Ling, dapatkah Anda merasakan di mana ada celah dimensi? Guru Ling menghela napas, energi di dalam dimensi tingkat ke-9 ini sangat kacau, dan saya tidak dapat mendeteksi perbedaan energi sama sekali. Tanpa perbedaan energi, mustahil untuk menemukan celah dimensi dengan cepat. Setelah mendengar penjelasan Guru Ling, Li Qian bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa mencari dengan metode tradisional. Guru Ling mengangkat alisnya dan melihat ke arah tertentu. Metode tradisional? Tanya Li Qian bingung. Guru Ling menambahkan, artinya menemukannya dengan mengikuti pola. Pola apa? Li Qian langsung tertarik. Aturannya, semakin banyak hewan peliharaan, semakin tinggi kemungkinan munculnya celah dimensi, kata Guru Zero. Fei Yue segera menyadari, apakah itu berarti kita harus pergi ke tempat dengan banyak hewan peliharaan selanjutnya? Guru Ling tetap diam-diam menerima kesimpulan ini. Demikianlah rombongan itu berjalan dan berbincang-bincang, dan bila mana mereka menjumpai binatang buas yang tidak dapat mereka hindari, mereka akan langsung melawannya. Pada satu titik, Li Qian dan yang lainnya yang sedang bertarung semuanya menghentikan apa yang mereka lakukan. Bahkan Guru Zero, setelah dengan santai mengalahkan binatang legendaris yang kondisinya menurun dengan meriam energi, memfokuskan pandangannya ke langit. Langit saat ini sangat berbeda dari saat mereka pertama kali memasuki alam dimensi tingkat ke-9. Perlahan-lahan ia menjadi lebih cerah. Sumber cahayanya adalah cakrawala. Tanpa peringatan apapun, sebuah sungai tiba-tiba muncul di cakrawala. Sebuah sungai yang mengalir di langit, sebuah sungai yang tampaknya tersusun dari titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saat melihat sungai ini mengambang di langit, Li Qian langsung teringat pada lengan yang terputus jauh di dalam ruang rahasia Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Lengan yang menakutkan itu, begitu menakutkan sehingga tidak seorang pun berani mendekatinya. Menurut Guru Qiu yang bertugas di sana, lengan yang terputus itu diambil dari sungai yang dalam di alam dimensi oleh para senior Universitas Penjinak Binatang Sasu. Itu juga sungai yang mengambang di langit. Bab 965. Di dalam dimensi tingkat ke-9, Li Qian dan keempat rekannya berdiri di tempat. Pada saat ini, pikiran mereka sedikit kacau, diikuti oleh keterkejutan yang tak tertandingi. Campuran berbagai emosi muncul dalam diri mereka, membuat mereka kebingungan sejenak. Kecuali Guru Nol. Mereka menatap ke langit, mata mereka tertuju pada sungai yang mengalir turun dari cakrawala. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sungai itu. Kalau kita perhatikan lebih dekat, kita akan melihat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu bagaikan langit yang penuh bintang, berkilauan dan tak berbatas. Pemandangan ini luar biasa, misterius, dan menakjubkan. Pada saat ini, Li Qian akhirnya mengerti apa artinya tidak bisa berkata apa-apa. Keterkejutan yang dirasakannya tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah saya sedang melihat ciptaan Tuhan. Aku tak pernah membayangkan akan bertemu sungai langit seumur hidupku. Setelah menyadari apa yang terjadi, Sue Yuan adalah orang pertama yang berbicara, mengungkapkan keterkejutannya. Li Qian mendengar suaranya dan menoleh ke arahnya. Sue Yuan, pernahkah kau mendengar tentang sungai yang mengapung di langit ini? Mengangguk, Sue Yuan membagikan informasi yang ia ketahui. Aku melihat deskripsinya di basis data klan salju. Meskipun hanya beberapa kata dan tidak terlalu detail, deskripsi itu tetap meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagiku. Menurut deskripsi tersebut, sungai langit ini berasal dari bagian terdalam bidang dimensi, berkelok-kelok dan berkelok-kelok, melintasi bidang dimensi yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan sungai waktu, mengalir dari zaman kuno hingga masa kini. Selain itu, sungai di langit juga memiliki karakteristik lain yang tidak dapat diprediksi. Li Qian mendengarkan cerita Sue Yuan dengan sedikit kebingungan, tidak dapat diprediksi. Sue Yuan mengangguk dan melanjutkan, sungai di langit ini sangat aneh. Beberapa karakteristiknya tidak dapat dipahami oleh siapapun. Misalnya, terkadang ia muncul dalam wujud fisik yang bisa disentuh dan bahkan diambil. Di lain waktu, ia bagaikan fata morgana yang bisa dilihat namun tak bisa disentuh. Setelah mendengar kata-kata Sue Yuan, Li Qian hanya bisa menghela napas dan berkata, bagian dalam dimensi ini sungguh penuh keajaiban. Fei Yue mengangguk, menyetujui pernyataan Li Qian. Ia menambahkan, semakin dekat kita ke area dalam, semakin banyak hal misterius yang terjadi. Guru Ling menatap sungai di langit. Ia mengabaikan desahan Li Qian dan Fei Yue, lalu menatap tajam dengan mata berbinar. Konon, setiap kali sungai di langit muncul, ia akan membawa peluang besar bagi penjinak binatang. Sekarang kita sudah menemukannya, bagaimana mungkin kita melewatkannya? Dari kata-katanya, jelas bahwa dia sudah jatuh cinta padanya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, abis rai yang besar dan mengerikan muncul di bawah kakinya. Ayo kita lihat bersama. Guru Ling berdiri di belakang sinar hantu abis, menoleh, dan menatap Li Qian dan ketiga temannya. Li Qian dan ketiga wanita itu, Fei Yue dan Li Qian, saling bertukar pandang, lalu melompat ringan dan mendarat di punggung Yuan Guyao. Karena Guru Ling ingin melihatnya sendiri,
mereka tentu harus menemaninya, meskipun mempertaruhkan nyawa mereka. Yang terpenting, mereka juga sangat penasaran dan tertarik dengan sungai di langit ini. Sedangkan untuk peluang dan sebagainya, pola pikirnya cenderung damai. Mereka semua tahu betul bahwa, dengan kemampuan yang mereka miliki, bahkan jika mereka melihat beberapa peluang, mereka mungkin tidak dapat memperolehnya. Kelima orang itu mendarat di punggung abis Ghost Ray, dan pada saat berikutnya, disertai hembusan angin, sosok mereka mulai naik dengan cepat ke udara. Abis Ray terlahir dengan kemampuan terbang, dan kecepatannya cukup tinggi. Ia membawa mereka ke udara, dan tak lama kemudian, mereka sudah mendekati area Sky River. Alih-alih menyerbu masuk, mereka melayang di dekat sungai surga dan mulai menyelidiki. Hati-hati. Tepat saat ia berkonsentrasi untuk memeriksa, sebuah bayangan hitam besar menerkamnya, langsung menarik perhatian Li Qian. Ia pun segera memperingatkannya. Setelah diingatkan, Li Qian menatap pemandangan itu lagi, dan segera dia melihat bahwa bayangan hitam yang menyerang sebenarnya adalah binatang buas. Seekor binatang besar yang menyerupai kelelawar juga terbang ke sekitar Sky River. Kemungkinan besar mereka tertarik ke sini oleh sungai di langit. Meskipun dia tahu bahwa Guru Zero pasti telah menyadari kehadiran kelelawar raksasa itu, mengingat kekuatannya, Li Qian tetap memberinya peringatan karena khawatir. Guru Ling tentu saja melihat kelelawar raksasa itu juga. Ekspresinya tetap tidak berubah, dan ia dengan tenang mengucapkan dua kata, mencari kematian. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan kanannya yang berkilauan dengan cahaya. Detik berikutnya, sesosok boneka binatang humanoid, penguasa iblis api, muncul di udara. Sang dewa api tingginya 100 meter, dengan sepasang sayap merah tua di punggungnya. Tubuhnya hitam legam, dan kulitnya dipenuhi pola-pola berbentuk api. Ia membuka matanya, dan cahaya merah aneh bersinar dari matanya. Sang dewa api dilepaskan oleh Guru Zero. Ia mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang besar berwarna merah tua langsung muncul di tangannya. Sambil membawa pedang besarnya, ia melesat dan sesaat kemudian, ia sudah berada tepat di depan binatang yang menyerupai kelelawar itu. Ia mengayunkan pedang besarnya dengan ganas, melepaskan aura pedang berbentuk bulan sabit. Energi pedang bersiul di udara, langsung mengiris udara dan memotong binatang seperti kelelawar itu menjadi dua. Cek cek cek, orang ini benar-benar buta, beraninya memprovokasi kita. Li Qian melesat keluar dan menangkap sayap yang telah dipotong oleh penguasa iblis api. Meraih sayap besar itu, dia mengerahkan tenaganya, mengayunkannya dalam busur lebar, dan melemparkannya. Dan arah yang dilemparkannya tidak lain adalah sungai yang tergantung di langit. Melihat tindakan Li Qian, Guru Ling terdiam. Jelas, ia juga menyetujui upaya Li Qian untuk menguji situasi dengan cara ini. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa banyak benda yang mengapung di sungai surga, batu berwarna-warni, tanda persegi, dan segala jenis senjata rusak. Jelas, ini semua adalah hal yang baik. Melihat benda-benda menakjubkan yang mengapung di sungai surga, kelima orang yang hadir tergoda. Namun, perasaan gembira ini segera sirna. Karena sayap yang dilontarkan Li Qian hancur diam-diam saat menyentuh sungai surga, berubah menjadi debu. Anda pasti tahu, ini adalah sayap dari binatang buas yang legendaris, namun ia menemui akhir yang aneh setelah dilemparkan ke dalam sungai surga. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Li Qian menggaruk kepalanya, tampak agak malu pada Guru Ling. Guru Ling, bagaimana kita mengambil kembali sungai surga ini? Guru Ling menggelengkan kepala dan berkata terus terang, saya juga tidak tahu. Untuk saat ini, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mencoba setiap metode secara langsung. Bab 966. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Ling, Li Qian hanya bisa tersenyum kecut dan mengangguk tak berdaya. Bahkan di antara mereka berlima, Guru Zero tidak tahu banyak tentang Sungai Langit. Pada titik ini, tampaknya tidak ada solusi lain selain mencoba lagi dan lagi. Begitu dia selesai berbicara, Guru Zero melintas dan tiba di tempat yang sangat dekat dengan Sungai Surga. Dengan menggunakan sayap binatang seperti kelelawar yang baru saja dilemparnya, dia telah menentukan bahwa jarak tersebut adalah posisi yang aman. Dia memimpin, melambaikan tangannya pelan untuk mengirim lengan mekanik. Meskipun Guru Zero kini telah berubah kembali menjadi tubuh manusia berdarah daging, profesinya sebelumnya adalah sebagai ahli pikiran mekanik, dan dia masih memiliki beberapa boneka mekanik di peralatan penyimpanannya. Lengan mekanik raksasa itu terlempar keluar dan kemudian melaju lurus menuju sungai di langit. Tetapi hasilnya sama persis dengan sayap yang telah dilempar Li Qian sebelumnya. Secara diam-diam, lengan mekanik itu pun hancur menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap ke udara. Melihat ini, Li Qian melakukan hal yang sama, mengeluarkan senjata kuno, pedang panjang, dari peralatan penyimpanannya dan membuangnya. Karena peralatan mekanis tidak berfungsi, ia memutuskan untuk mencoba senjata dingin. Pedang panjang itu dilempar dengan kecepatan luar biasa, mencapai sungai langit dalam sekejap mata, dan kemudian, seperti lengan mekanik, pedang itu langsung berubah menjadi debu. Selanjutnya, satu demi satu, mereka berlima memanggil hewan peliharaannya masing-masing dan mengujinya dengan keterampilan atau harta yang luar biasa. Tetapi hasilnya sama persis. Sungai langit tetap tak tergerak, dan harta karun yang mengalir di dalam airnya hanya dapat menatapnya dengan penuh kerinduan.
Entah itu cakar logam milik naga laut dalam Jiao Qizai, mutiara es dan api milik naga es dan api Xiao Liu, lonceng pembersih jiwa milik kucing roh, atau tongkat bambu milik panda Tai Chi Babao, semuanya lenyap tanpa jejak, bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut. Tepatnya, mereka berhasil mengumpulkan beberapa informasi. Setidaknya, sekarang mereka tahu bahwa metode biasa sama sekali tidak efektif untuk mengambil apapun dari sungai surga. Tepat ketika kelompok itu kebingungan, kucing roh di bahu Liqian tiba-tiba mengerutkan kening dan kemudian bertanya dengan curiga, "Hah, apa ini?" Berkat sifat-sifat mereka yang unik dan kecerdasan bawaan yang jauh melampaui jenisnya, kucing roh saat ini, meski mereka hanya berada pada tingkat ketiga pangkat kaisar, sudah dapat berbicara bahasa manusia. Saat kucing Lingguang mengucapkan kata-kata itu, perhatian semua orang yang hadir langsung tertuju padanya. Liqian langsung bertanya, "Apa yang kalian temukan?" Kucing roh itu menggaruk kepalanya, menatap Liqian, dan menjawab dengan agak ragu, "Saya merasakan energi berbasis waktu di sungai ini." Ini hewan peliharaan berbasis waktu, jadi wajar saja kalau ia bisa merasakan energi berbasis waktu. Namun, agak sulit dipercaya ia bisa merasakan kekuatan waktu di sungai langit ini, yang mengejutkan semua orang. Mungkinkah sungai di langit ini benar-benar sungai waktu? Gumam Liqian dalam hati setelah mendengar kata-kata kucing Lingguang. Anak kucing ini pasti merasakan lebih dari sekadar energi berbasis waktu. Saat Liqian selesai berbicara, sesosok muncul dari udara tipis di sampingnya. Terkejut, Liqian segera melihat ke arah suara itu dan segera menemukannya. Tepat di sampingnya, kurang dari 10 meter jauhnya, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, mengenakan jubah putih dan berkerudung, tiba-tiba muncul di sana. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul tidak jauh darinya tanpa peringatan apapun, Liqian merasa takut. Seberapa kuatkah orang tua di hadapan kita ini? Mengapa ia bisa datang ke sisiku begitu diam? Kalau dia punya niat jahat, bukankah aku sudah jadi mayat sekarang? Guru Ling juga memperhatikan penampilan lelaki tua itu, dan ia pun berdiri tepat di depan Liqian. "Senior, bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Dia menatap pria tua itu dengan waspada dan bertanya dengan hormat. Pada saat ini, tali dalam pikirannya telah mencapai batasnya. Orang tua di hadapan mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia tiba-tiba muncul di samping Liqian tanpa menyadarinya. Maksudnya itu apa? Pada saat ini, Guru Ling, yang selalu tenang dan kalem, terlihat jelas lapisan keringat halus di dahinya. Lelaki tua itu melirik semua orang, lalu terkekeh dan berkata, "Sudah lama sekali, aku sampai lupa namaku. Sekarang, semua orang yang kutemui memanggilku, Pak Tua Tianquan." Suara lelaki tua itu lembut dan senyum tipis tersungging di wajahnya. Jika di tempat yang berbeda, di dunia modern ini, Liqian mungkin akan mengira ia hanyalah seorang lelaki tua yang sedang berolahraga pagi di lingkungannya. Melihat tetua Tianquan tampaknya tidak mempunyai niat jahat, Guru Ling mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Senior Tianquan, apa maksud perkataan Anda barusan?" Saat ini, Guru Ling telah menurunkan kewaspadaannya. Mengingat kekuatan Tianquan tua ini, jika dia menyimpan niat buruk terhadap mereka, apapun cara yang dia gunakan, itu akan sia-sia. Kalau mereka tidak punya niat jahat terhadap kita, maka kita pun tidak perlu lagi khawatir. Pak Tua Tianquan duduk bersila, melayang di udara di atas sungai surga. "Maksudku bukan urusanmu. Kalaupun kau tahu, itu tak akan berarti apa-apa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, mengetahui sesuatu terlalu dini hanya akan mendatangkan masalah, bukan keberuntungan." Tanpa jeda, ia melanjutkan, "Yang ingin kuingatkan, jangan pelit dan pelit. Sungai surga ini sendiri adalah kesempatan terbesar. Tentu saja, apakah kau bisa memanfaatkannya tergantung pada keterampilan dan keberuntunganmu. Lagi pula, mengandalkan kekuatan eksternal tidak ada gunanya jika kau ingin menyelamatkan apapun dari sungai surga." Sambil menatap sungai surga, lelaki tua mata air surgawi berkata tanpa tergesa-gesa, "Kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri." Mengandalkan kemampuan sendiri. Liqian memiringkan kepalanya, bingung, dan juga menatap sungai di langit. Apakah ini kesempatan terbesar? Apakah sungai di langit itu sendiri merupakan masalah kebetulan? Liqian memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan orang tua Tianquan. Seorang senior seperti dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mengalahkan beberapa orang itu akan mudah baginya. Sama sekali tidak perlu melakukan penipuan seperti itu. Melihat kebingungan di wajah Liqian, lelaki tua Tianquan tersenyum dan berkata, "Ini pertemuan langka, dan bisa dianggap takdir. Aku akan membuat pengecualian dan memberi contoh untukmu." Saat ia berbicara, tanda-tanda mulai muncul satu demi satu di kepalanya, di titik akupuntur Baihui. Tiba-tiba, selusin atau 20 rune muncul dari titik akupuntur Baihui di atas kepalanya, dan semuanya tampak seperti rune biasa. Ini. Adegan ini benar-benar membalikkan pemahaman Liqian, membuatnya tertegun sejenak. Bab 967. Melihat sekitar 20 rune yang muncul dari atas kepala lelaki tua berjubah putih itu, mata Liqian melebar karena tidak percaya. Tidak jauh dari situ, wajah Guru Ling juga penuh dengan keterkejutan. Tingkat pemahamannya jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh Liqian. Itulah sebabnya dia sudah menemukan jalan keluarnya. Rune yang dilepaskan oleh tetua berjubah putih itu bukanlah rune biasa, melainkan rune yang telah mengalami transformasi tak terhitung jumlahnya dan dapat berevolusi menjadi kerajaan dewa kapan saja. Perlu dipahami bahwa kemampuan menciptakan kerajaan ilahi merupakan ciri dewa-dewa yang berpangkat tinggi.
Dengan kata lain, tetua berjubah putih di hadapan mereka memiliki kekuatan setidaknya setingkat dewa tingkat tinggi. Dengan mata terpaku pada penonton, Li Qian ingin melihat metode apa yang akan digunakan tetua berjubah putih untuk mengambil harta karun luar biasa dari Sungai Surga. Tak lama kemudian, dia melihatnya dan dia sangat terkejut. Penatua berjubah putih telah menggunakan sekitar 20 rune ini sebagai dasar, menggabungkan semuanya untuk membentuk lengan yang sepenuhnya terbuat dari rune. Melihat ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Diperlukan sekitar 20 rune untuk membentuk satu lengan, jadi bagaimana denganku? Saat memikirkan hal itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Sebuah rune ungu muda muncul di telapak tangannya. Itulah satu-satunya rune aturan tipe mental yang pernah dipahaminya. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Guru Ling, yang tidak jauh darinya, juga tampak tak berdaya. Saat ini, ia hanya memiliki 2 rune aturan. Mengandalkan kedua rune ini saja, mencoba mengambil harta karun luar biasa dari Sungai Surga hanyalah angan-angan. Melihat sesepuh berjubah putih itu memanipulasi tangan yang diselimuti rune untuk mengambil permata yang berkilauan dengan cahaya 5 warna dari Sungai Surga, Li Qian hanya bisa diam-diam iri padanya. Setelah menunjukkannya, tetua berjubah putih itu mengambil semua rune dan melanjutkan duduk bersila di samping Sungai Surga, bermeditasi. Li Qian teringat bahwa lelaki tua berjubah putih di depannya pernah berkata bahwa Sungai Langit adalah kesempatan terbesar. Maka tanpa berpikir panjang, ia pun mengikutinya dan duduk bersila di punggung sinar hantu abis, menghadap Sungai Langit, dan mulai memahaminya. Di belakang abis Ghost Rai, Master Ling, Fei Yue, Wu Yu, dan Sue Yuan mengikutinya dan duduk bersila untuk mulai memahami Sungai Surga. Untuk mengurangi kesulitan pemahaman dan melacak kemajuannya, Li Qian tidak mengambil rune aturan tipe mental yang telah dipahaminya, tetapi membiarkannya melayang di sekitarnya. Guru Zero juga tidak menarik kembali rune aturannya, membiarkannya berputar dan menari di sekelilingnya. Karena ketiga wanita Fei Yue belum memahami rune aturan mereka sendiri, mereka hanya bisa iri dengan pemandangan ini. Li Qian membiarkan rune-rune itu berputar dan menari-nari di sekelilingnya. Awalnya, tidak ada yang berubah, tetapi tak lama kemudian ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam kondisi yang aneh. Dalam keadaan ini, gunung-gunung tak lagi tampak seperti gunung. Ya, saat ini, ketika ia memandang sungai di langit, ia bukan lagi sungai di langit. Sebaliknya, itu adalah sungai yang seluruhnya terdiri dari rune. Rune-rune ini sangat istimewa. Mengalir dan menari, seolah-olah memiliki kesadaran yang hidup. Mereka menyeret ekor yang panjang, seperti komet, menenun jaring di sungai langit. Melihat pemandangan ini, Li Qian tiba-tiba merasa aneh. Ia menatap sungai di langit dengan saksama, tubuhnya tak bergerak, seolah-olah ia telah berubah menjadi sepotong kayu. Ia terjatuh ke dalam kondisi pencerahan yang mendalam, seperti sebuah kesadaran mendadak dalam novel seni bela diri, pikiran dan kesadarannya terjun ke dalam kondisi kebingungan dan kabur. Tak jauh dari situ, lelaki tua berjubah putih yang duduk bersila di kehampaan melihat pemandangan ini dan tatapannya sedikit berubah. Seorang pemuda yang menjanjikan, komentarnya dengan suara yang hanya dia sendiri yang dapat mendengarnya. Saat dia mengucapkan komentarnya, sebuah rune hijau pucat muncul di atas kepala Li Qian, berkedip-kedip antara cahaya dan bayangan. Menatap rune ini akan terungkap bahwa rune ini mengandung kekuatan hidup yang cemerlang, dengan segala sesuatu tumbuh subur dan tanaman berlomba-lomba untuk meraih kejayaan. Benar, Li Qian telah memahami rune lain, rune tipe kehidupan. Benih rune ini sebenarnya ditanam saat ia memimpin eksperimen transformasi Guru Ling terakhir kali. Pada saat itu, Li Qian telah mencapai pemahaman yang relatif mendalam tentang aturan sistem kehidupan, tetapi dia harus melepaskan pemahamannya karena dia harus memimpin eksperimen transformasi. Untuk rune berbasis aturan yang hanya selangkah lagi dari penyelesaian, kali ini, memanfaatkan kesempatan untuk memahami Sungai Surga, itu adalah perkembangan alami. Tidak ada hambatan sedikit pun. Menarik, sangat menarik. Kuharap era ini akan melahirkan tokoh-tokoh menarik. Tetua berjubah putih itu menyadari pemandangan ini dan bergumam sendiri lagi, secerca antisipasi muncul di matanya. Pemahaman berlanjut. Li Qian dan keempat rekannya, bersama sesepuh berjubah putih, duduk bersila tak jauh dari Sungai Surga. Di kejauhan, binatang buas yang lebih ganas terbang ke langit, melayang di udara saat mereka mulai memahami misteri. Sekalipun mereka tidak punya akal sehat, naluri mereka mengatakan bahwa melakukan hal itu akan mendatangkan manfaat besar yang tidak boleh mereka lewatkan. Waktu berlalu dengan tenang. Pada suatu saat, sesosok mayat perlahan mengalir keluar dari Sungai Surga. Tepatnya, itu adalah tubuh yang tercabik-cabik, hampir tidak dapat dikenali lagi. Mayat itu mengalir keluar dari hulu Sungai Langit dan perlahan hanyut ke hilir. Tidak ada konsep yang jelas mengenai hulu dan hilir. Karena kedua ujung Sungai Surga meluas ke kehampaan yang tak berujung. Ketika Guru Ling melihat mayat yang hancur, sekilas kerinduan tampak di matanya. Dia bisa merasakan bahwa mendapatkan mayat ini akan sangat menguntungkan kekuatannya. Bagian manapun dari mayat yang hancur ini, jika diperoleh, akan jauh lebih mengerikan daripada boneka tingkat dewa sebelumnya. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mendapatkan satu pun sisa-sisa itu. Kemampuannya tidak mengizinkannya. Tepat saat itu, suara lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba terngiang di benaknya, "Kau mau sisa-sisa ini? Bagian mana yang kau mau? Aku akan mengambilnya untukmu." Guru Ling sangat bingung ketika mendengar suara ini.
Mengetahui bahwa yang berkomunikasi dengannya adalah sesepuh berjubah putih, Guru Ling bertanya, "Senior, apa yang perlu saya berikan sebagai imbalan atas bantuan Anda dalam mengambilnya?" "Satu syarat, jika kau setuju dengan satu syarat, bantulah aku saat kekuatanmu memungkinkan." Suara tetua berjubah putih itu terdengar lagi. Guru Ling sangat tergoda dengan kata-kata ini. Namun, pada saat itu, kata-kata lelaki tua berjubah putih itu dengan cepat menenangkannya. "Benar, aku tidak butuh syaratmu, yang kubutuhkan adalah syarat yang dia janjikan." Sambil berkata demikian, dia melirik ke samping. Pandangannya tertuju pada lokasi Li Qian. Bab 968. Guru Ling tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua berjubah putih akan memilih Li Qian. Terkejut, dia berbicara tanpa ragu, langsung menolak, "Senior, harta karun luar biasa di Sungai Surga memang menggoda, tapi kekuatanku tidak cukup, jadi aku tidak akan menuruti pikiran-pikiran yang tidak berguna seperti itu." Dia juga sangat menghargai potensi masa depan Li Qian. Akan tetapi, justru karena dia menghargai hal itu, dia menolaknya tanpa ragu. Dia sama sekali tidak dapat membahayakan masa depan Li Qian demi kepentingannya sendiri saat ini, bahkan dengan syarat yang tampaknya tidak penting. Siapa yang tahu betapa berharganya kondisi seperti itu saat Anda mencapai level tertentu? Ini mungkin merupakan kesulitan yang tidak dapat Anda bayangkan. Kami benar-benar tidak bisa mengecewakan Li Qian. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa alasan lelaki tua berjubah putih itu memberikan saran seperti itu mungkin karena dia melihat bahwa selama dia bertanya, Li Qian kemungkinan besar akan setuju tanpa ragu. Setelah dengan sopan menolak saran tetua berjubah putih, Guru Ling terus berkonsentrasi dan mulai memahami misteri itu. Waktu berlalu bagai air, dan sebelum seorang pun menyadari berapa lama waktu telah berlalu, lelaki tua berjubah putih, yang tengah bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya. "Gadis kecil, kenapa kau tidak mempertimbangkannya lagi? Harta karun luar biasa di Sungai Surga ini semuanya adalah yang terbaik." Tetua berjubah putih itu kembali menyampaikan suaranya kepada Guru Ling. Suaranya penuh daya tarik. Setelah mendengar pesan telepatinya, Guru Ling menjadi semakin bertekad untuk tidak menyetujui usulannya. Semakin sabar dan persuasif pihak lain mencoba membujuknya, semakin terlihat betapa mengerikan potensi masa depan Li Qian. Dalam situasi ini, seseorang tidak boleh bersikap picik dan melakukan sesuatu yang bodoh. Kita sama sekali tidak bisa menanam ranjau darat untuk Li Qian. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Namun, aku sadar bahwa bahkan jika aku mendapatkan harta karun luar biasa di Sungai Surga, aku mungkin tidak akan mampu menyimpannya. Bagiku, memanfaatkan kesempatan ini untuk memahaminya sudah merupakan kesempatan terbesar. Aku tidak akan meminta lebih dari itu. Tetua berjubah putih itu perlahan bangkit dan mengirimkan pesan telepati lainnya kepada Guru Ling, sungguh disayangkan. Kemudian, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, Sungai Langit ini, setiap kali aku memahaminya, ia memberiku keuntungan luar biasa. Tapi ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tinggal lebih lama lagi akan berakibat buruk. Melihat Li Qian juga terbangun oleh suaranya sendiri, tetua berjubah putih itu melanjutkan, "Anak-anak kecil, aku menantikan pertumbuhan kalian yang cepat." Dia menatap Li Qian, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya. "Ngomong-ngomong, nak, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang perjuangan untuk menyeberang?" Li Qian menunjuk hidungnya, dan setelah lelaki tua berjubah putih itu mengangguk untuk memastikan bahwa dia sedang diajak bicara, dia menjawab dengan jujur, "Aku pernah mendengar sedikit tentang itu." Lelaki tua berpakaian putih itu menyipitkan matanya, lalu berkata dengan suara tenang dan tanpa tergesa-gesa, "Berusaha menyeberang adalah hal yang benar. Sebenarnya, kita semua sedang berusaha menyeberang. Tepatnya, Anda juga sedang berusaha menyeberangi sungai, dan Anda sedang dalam perjalanan untuk melakukannya. Anak-anakku, teruslah berkarya. Dunia ini sungguh luar biasa. Hanya dengan melampaui batas keilahian, kalian dapat melihat sekilas keajaibannya." Pada akhirnya, Li Qian dapat melihat bahwa pria tua berjubah putih di depannya hendak pergi. Dia tidak banyak bicara. Bukan hal yang baik bagi orang yang berkuasa untuk berurusan dengan orang-orang seperti mereka sekarang. Pria tua berjubah putih itu terkekeh, lalu sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, menghantam kehampaan. Kehampaan di hadapannya bagaikan ampas tahu. Dengan tabrakan seperti itu, sebenarnya terciptalah sebuah lubang kecil namun terlihat. Sosok lelaki tua berjubah putih itu menghilang. Ia tak terlihat dimanapun. Namun, sebuah kalimat melayang turun dari tubuhnya. Untuk mengambil harta karun luar biasa dari Sungai Surga ini, persyaratan minimumnya adalah 7 rune. Orang tua berjubah putih itu pergi, tetapi kata-katanya membuat Li Qian berpikir keras. Standar minimum untuk penyelamatan adalah 7 rune. Jika apa yang mereka katakan benar, mereka mungkin punya kesempatan. Harta karun luar biasa yang terletak di area pusat Sky River sudah pasti ada, tetapi bagaimana dengan harta karun yang lebih dekat ke tepian? Memikirkan hal ini, sebuah cahaya tiba-tiba bersinar di mata Li Qian. "Guru Ling, Fei Yue, Sue Yuan, Wu Yu, kemarilah, mari kita bahas ini." Li Qian memanggil semua orang. "Baru saja, saya yakin kalian semua mendengar kata-kata terakhir orang tua itu, kan?" Melihat semua orang mengangguk, Li Qian melanjutkan tanpa henti, "Sebelum pergi, senior itu meninggalkan kalimat seperti itu. Kurasa dia pasti tidak mengatakannya hanya karena bosan atau tanpa alasan apapun." "Li Qian, apa maksudmu?"
Fei Yue bertanya dengan curiga, karena sudah menebak sebagian pikiran Li Qian. Wu Yu masih bingung dan bimbang. Tapi Guru Ling pun hanya punya 2 rune di antara kita. Sama seperti kamu. Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengar kata-kata Wu Yu, jika itu kondisinya, tidak mungkin ada di antara kita yang bisa melakukannya. Lagi pula, Sungai Langit tidak akan tinggal di sini selamanya. Kurasa tak lama lagi ia akan menghilang, sama seperti ketika tiba-tiba muncul. Jadi jika masih ada sedikit peluang tersisa, maka hanya ada satu kemungkinan. Pada titik ini, Li Qian tiba-tiba berhenti berbicara. Namun, Guru Ling sudah sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudnya. Mari kita bersatu. Mata Guru Ling berbinar saat dia langsung mengatakan apa yang belum selesai dikatakan Li Qian. Ya, benar, kita harus bersatu, sahut Li Qian. Pada saat ini, ia juga mulai menunjukkan semangat juang yang kuat. Setelah mengamati sekelompok wanita itu, Li Qian berkata dengan percaya diri, aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tapi aku seharusnya bisa memahami rune aturan tipe api dalam waktu singkat. Guru Ling melanjutkan topik ini dengan berkata, jika aku memfokuskan seluruh upayaku dan berkonsentrasi pada satu aspek, seharusnya tidak butuh waktu lama bagiku untuk memahami aturan unsur logam juga. Kita berdua memiliki 6 rune, kata Li Qian, lalu mengalihkan pandangannya ke Fei Yue, Wu Yu, dan Sue Yuan. Fei Yue menyadari tatapan Li Qian tertuju padanya dan menundukkan kepalanya dengan agak sedih. Karena kondisi fisiknya, dengan kecepatannya saat ini, akan butuh waktu baginya untuk memadatkan rune aturan tipe mental. Wu Yu pun menundukkan kepalanya karena malu. Seperti Fei Yue, dia masih cukup jauh dari memahami aturan dan rune elemen angin. Tepat ketika Li Qian sudah putus asa dan mengira mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyelamatkan Sungai Langit, sebuah suara yang jelas namun tegas tiba-tiba terdengar, Li Qian, mungkin aku bisa membantu. Kurasa tak lama lagi aku akan bisa memahami aturan dan rune elemen es. Bab 969. Orang yang berbicara tidak lain adalah Sue Yuan, yang selama ini kurang dikenal dalam kelompok itu. Sebagai putri dari kepala keluarga klan salju saat ini, bakat Sue Yuan tidak diragukan lagi, mengingat usianya yang masih muda dan sudah mencapai tingkat ke-8 pangkat kaisar. Meski begitu, Li Qian cukup terkejut bahwa dia mampu memahami aturan elemen es sedalam itu pada saat ini. Baiklah, mari kita berusaha sekuat tenaga. Kita tidak punya banyak waktu lagi, kata Li Qian, memilih untuk mempercayai kata-kata Sue Yuan tanpa syarat. Sekarang, bisa dibilang, Sue Yuan juga salah satu hewan peliharaannya. Ada kontrak jiwa di antara mereka. Karena itu, Li Qian sepenuhnya mempercayai Sue Yuan dan merasa bahwa Sue Yuan tidak akan pernah menipunya. Terlebih lagi, melalui waktu yang mereka habiskan bersama, dia memperoleh beberapa pemahaman tentang karakter Sue Yuan. Yang terpenting, jika menengok ke belakang, mengingat bakat mengerikan klan salju dalam sihir es, ditambah dengan bantuan Sungai Langit, bukan tidak mungkin mereka menguasai aturan sihir es pada saat ini. Setelah mengambil keputusan, kelompok itu tidak membuang waktu lagi dan langsung mulai bekerja. Bukan hanya Li Qian, Guru Ling, dan Sue Yuan yang menjadi kekuatan utama dalam operasi penyelamatan, tetapi juga Wu Yu dan Fei Yue bekerja keras dalam diam. Perasaan tidak berdaya ini telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka, dan mereka tidak ingin melihat hal serupa terjadi lagi pada mereka. Terutama Hizuki, yang memiliki rasa harga diri yang sangat kuat. Sebelumnya, Li Qian yang menahannya, tetapi sekarang, dalam waktu sesingkat itu, perannya telah terbalik, dan dialah yang menahannya. Perubahan ini membuat Fei Yue merasa sedikit tidak nyaman. Kelima orang itu duduk bersila di punggung sinar hantu abis, berkonsentrasi penuh dan tanpa gangguan pada praktik spiritual mereka. Sekitar setengah jam kemudian, terjadi perubahan di sekitar Guru Ling. 2 rune yang melayang dan terbang di sekelilingnya perlahan-lahan memunculkan rune baru dari tengah. Rune ini memancarkan cahaya keemasan pucat, yang meskipun agak redup, tidak dapat disangkal keberadaannya. Rune ketiga muncul di samping Guru Ling. Meskipun Li Qian menyadarinya, ia tidak menghiraukannya. Saat ini, ia sepenuhnya tenggelam dalam pencerahannya sendiri. Li Qian tahu betul apa hal yang paling mendesak baginya saat ini. Waktu berlalu perlahan namun pasti. Sekitar 5 menit kemudian, sebuah rune merah menyala muncul samar-samar di atas kepala Li Qian, cahayanya berkelap-kelip. Hampir pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, sebuah rune juga berkedip di titik akupuntur Bai Hui di kepala Sue Yuan. Itu adalah rune yang seluruhnya berwarna putih susu, dan sekali pandang saja akan memberi seseorang perasaan jatuh ke dalam gua es yang telah berdiri selama 10.000 tahun. 2 rune, 1 merah dan 1 putih, muncul hampir bersamaan. Saat pertama kali muncul, keduanya berkedip-kedip, tetapi tak lama kemudian kembali stabil sepenuhnya. Setelah rune-rune itu benar-benar stabil, Li Qian membuka matanya dan memandangi 3 rune, 1 merah, 1 ungu, dan 1 hijau, yang berputar-putar dan menari-nari di sekelilingnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tak jauh dari sana, Sue Yuan memandangi rune putih susu yang melayang di atas kepalanya dan juga sangat bahagia. Mampu membantu Li Qian membuatnya merasa berharga. Seperti Fei Yue, Sue Yuan juga seorang wanita yang sangat bangga dengan harga diri yang tinggi. Ia telah jatuh ke dimensi ke-10 dan tidak dapat membantu sama sekali. Ia hanya bisa bersembunyi di ruang penjinak binatang milik Li Qian, yang membuatnya merasa sangat tidak berguna. Kali ini, saya benar-benar bisa membantu.
Oleh karena itu, suasana hatinya sangat baik. Karena Sue Yuan telah memadatkan rune es, jangan tunda lagi dan coba saja, kata Li Qian. Setelah berkata demikian, ia mengendalikan ketiga runenya untuk terbang ke udara. Kita tidak tahu berapa lama sungai langit ini bisa bertahan, jadi kita harus mencobanya sesegera mungkin. Guru Ling juga menimpali, dan sambil berbicara, dia memancarkan tiga runenya. Sue Yuan mengangguk, menirunya. Ketiganya berkumpul bersama, dan total 7 rune biasa tersusun dan dikombinasikan di udara. Ide mereka sederhana, menyalin pekerjaan rumah orang tua itu dan membuat lengan yang persis seperti yang ada di Tianquan, sehingga mereka dapat menggunakan lengan itu untuk mengambil barang tersebut. Ide mereka bagus, tetapi mereka segera menyadari, dengan kecewa, bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Ya, itu tidak mungkin. Ketujuh rune aturan ini, karena berasal dari 3 orang yang berbeda dan masing-masing orang mempunyai ide yang berbeda, membuatnya sulit untuk mencapai keharmonisan. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, Li Qian harus meninggalkan metode penyelamatan ini. Ada cara lain yang bisa kita coba. Tepat ketika dia sudah putus asa, suara Guru Ling tiba-tiba terdengar. Sambil berbicara, ia sudah tiba di belakang Li Qian. Kemudian, yang mengejutkannya, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyatu dengan punggung Li Qian. Guru Ling, ada apa? Saat itu, Li Qian merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Li Qian, Guru Ling telah berubah menjadi tato di punggungmu. Fei Yue sangat penasaran, jadi dia berkeliling untuk melihat ke belakangmu. Mendengar ini, wajah Li Qian menampakkan ekspresi terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Guru Zero tidak hanya bisa mengubah boneka binatang menjadi tato dan menyatukannya ke dalam tubuhnya, tetapi juga mengubah dirinya sendiri menjadi tato dan melekatkan dirinya pada orang lain. Metode seperti itu memang cukup misterius. Dalam keadaan seperti ini, kita seharusnya bisa berkomunikasi satu sama lain, kata Guru Ling. Saat itu, suaranya tak terdengar, melainkan hanya muncul di benak Li Qian. Aku akan mencobanya. Li Qian tidak banyak bicara, hanya memejamkan mata dan mulai mencoba. Tak lama kemudian, dia merasakan kesadarannya telah membentuk koneksi samar dengan 3 rune aturan di udara tak jauh darinya. Perasaan ini cukup misterius. Setelah terbiasa dengannya selama beberapa saat, Li Qian menemukan bahwa meskipun ia tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna, ia masih dapat memanipulasi 3 rune aturan yang melayang di udara. Perlu dicatat bahwa ketiga rune aturan ini bukan milik Li Qian sendiri. Itu milik Guru Nol. Setelah Guru Zero berubah menjadi tato dan menempelkan dirinya di punggungnya, Li Qian sepenuhnya memahami tujuannya. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengikuti metode yang sama dan menggunakan kontrak jiwa untuk membawa Sue Yuan ke ruang penjinakan binatang khusus. Mereka kemudian membuat koneksi menggunakan kontrak yang ada. Dengan cara ini, dia segera mampu mengendalikan rune aturan yang dipahami Sue Yuan. Bab 970. Dengan 1 rune aturan milik Sue Yuan, 3 rune aturan milik Guru Ling, dan 3 rune aturan miliknya sendiri, Li Qian kini telah menguasai 7 rune aturan, dan ia memiliki tingkat kendali tertentu atas ke-7 rune tersebut. Secara logika, dia sekarang seharusnya memiliki kemampuan dasar untuk mengambil harta karun luar biasa dari sungai surga. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak ragu sedikit pun dan langsung mengambil tindakan. Dengan pikirannya, dia mengatur 7 rune aturan di udara, bersiap untuk menggabungkan semuanya menjadi sebuah lengan. Lalu, pada saat berikutnya, dia benar-benar tercengang. Ia menemukan bahwa mustahil untuk menggabungkan 7 rune aturan menjadi satu lengan. Sebelumnya, ia tak bisa mengendalikannya. Sekarang, ia kekurangan rune. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan napas lega. Li Qian, jangan terpaku pada bentuk lengannya. Karena senior Tianquan mengatakan 7 telah memenuhi persyaratan minimum untuk pengambilan, maka metode kita jelas tidak salah. Merasakan kekecewaan yang membuncah di hati Li Qian, suara Guru Ling muncul di benaknya pada saat yang tepat. Jangan khawatir, Guru Ling, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku hanya sedang merasa sedikit sentimental tadi. Li Qian menenangkan diri lalu menjawab melalui telepati. Seperti yang dikatakan Guru Ling, dia juga percaya bahwa orang tua Tianquan tidak akan pernah menipunya. Karena hal itu sama sekali tidak diperlukan. Jika memang demikian, satu-satunya masalahnya jelas, metode penyelamatan pasti salah. Lagi pula, lelaki tua dari Tianquan itu mengatakan bahwa ini adalah persyaratan minimum untuk penyelamatan. Karena ini adalah persyaratan minimum, tentu saja tidak mudah untuk memenuhi persyaratan ini. Dengan spekulasi ini dalam pikirannya, Li Qian terus bekerja, dan mulai mencobanya. Jaring, sekop, garpu, sendok. Saya mencoba lebih dari selusin bentuk secara total, tetapi hasilnya jauh dari ideal. 7 rune yang digabungkan untuk membentuk bentuk-bentuk ini semuanya memiliki beberapa masalah. Itu tidak cukup atau terlalu banyak. Bahkan jika Anda berhasil menggabungkan keduanya, strukturnya akan tidak stabil. Itu akan hancur dengan sendirinya segera. Li Qian akhirnya mengerti bahwa meskipun ada keterbatasan pada 7 rune aturan, rune mental Guru Ling juga memainkan peran penting. Ini memiliki efek negatif, bukan positif. 6 rune aturan lainnya semuanya baru saja dipahami, dan kilaunya cukup redup. Dibandingkan dengan ke-6 rune aturan ini, rune Guru Zero, yang dapat mengembunkan esensi ilahi, menonjol seperti burung bangau di antara ayam.
Sangat jelas bahwa mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah terlalu jelas. Tidak mengherankan jika bentuk yang dihasilkan tidak seimbang. Bahkan jika mereka berhasil berkumpul menjadi suatu bentuk, begitu mereka memasuki Sky River, masalahnya akan terekspos sepenuhnya, membuat mereka sama sekali tidak bisa digunakan untuk penyelamatan. Tidak dapat menemukan solusi untuk waktu yang lama, bahkan seseorang yang tenang seperti Li Qian pasti akan menjadi agak cemas pada titik ini. Melihat hal ini, ketiga wanita itu, termasuk Fei Yue, segera menawarkan penghiburan mereka. Li Qian menatap mereka, senyum tipis muncul di wajahnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir dan dia baik-baik saja. Menatap 7 rune di udara, Li Qian merenung. Saat itu, ia melihat harta karun baru yang luar biasa melayang turun dari hulu sungai langit. Itu adalah sebuah menara kecil. Menara kecil itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan ukiran rune emas di permukaannya. Hanya dengan sekali pandang, Li Qian tahu bahwa menara kecil ini pasti sesuatu yang bagus. Dan anehnya, saat itu juga dia benar-benar merasakan jantungnya berdebar kencang. Perasaan beruntung tiba-tiba muncul dalam hatiku, seolah-olah menara kecil ini entah bagaimana ditakdirkan untuk bersamaku. Li Qian menatapnya sejenak dan menemukan bahwa menara kecil berwarna putih keperakan itu telah melayang turun dari hulu sungai langit, dan lokasinya tidak jauh dari pantai. Jika saya berhasil memadatkan alat penyelamatan, saya akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Sambil memikirkan hal ini, tiba-tiba suatu bentuk terlintas di benak Li Qian. Tongkat pancing, ya, tongkat pancing. Tanpa ragu, Li Qian langsung bertindak begitu memikirkannya. Ia segera mengambil kendali, menyusun 6 rune yang baru terbentuk dalam satu baris, menggunakan rune mentalnya sendiri sebagai inti, untuk memadatkannya menjadi sebuah joran pancing. Selanjutnya, biarkan rune tingkat Dewa Guru Zero mengeras secara terpisah dan regangkan menjadi tali pancing. Kail sebesar kepalan tangan masih tergantung di ujung tali pancing. Coba saja. Setelah menyulap pancing, Li Qian tanpa membuang waktu langsung mencobanya. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan tongkat pancing dan melemparkan kail. Pada percobaan pertamanya, karena tidak terlalu terampil, kail pancing Li Qian tidak mengenai apapun. Tanpa gentar, ia segera melanjutkan usahanya. Setelah 3 kali mencoba, ia akhirnya berhasil pada percobaan pertamanya, kail pancingnya mengenai menara kecil berwarna putih keperakan itu dengan sempurna. Melihat ini, Li Qian tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan. Dapat dikatakan dia telah mencapai sasarannya. Dengan pikirannya, ia mulai mengendalikan tongkat pancing dan menarik talinya. Dalam sekejap, beban yang sangat berat, seolah-olah dapat mengguncang gunung, kembali kepada mereka. Li Qian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan pancing, bergulat dengan menara putih keperakan itu. Namun, menara putih keperakan itu tetap stabil, tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak sama sekali. Guru Ling memperhatikan kejadian ini dan, kini dengan tatonya, segera berbicara, mengingatkan, kalian berdua, kemarilah dan bantu juga. Mendengar ini, Fei Yue dan Wu Yu segera bertindak dan memasuki ruang penjinakan binatang milik Li Qian. Melalui kontrak jiwa, Li Qian segera merasakan bahwa 2 aliran energi spiritual telah muncul dan bergabung dalam pertarungan. Dengan bergabungnya Wu Yu dan Fei Yue, 2 kekuatan baru, Li Qian yang sudah berada dalam kebuntuan, secara bertahap memperoleh keunggulan. Menara kecil berwarna putih keperakan itu, yang dikaitkan dengan kail pancing dan ditarik dengan joran pancing, perlahan mulai bergerak mendekati tepi sungai. Ada harapan. Kelimanya bekerja sama, dan melihat ini, raut wajah gembira muncul di wajah mereka. Mereka terus mengerahkan kekuatan mereka, perlahan-lahan menyeret situasi di bawah kendali Li Qian secara keseluruhan. Pada satu titik, mereka merasakan beban pada tongkat pancing itu tiba-tiba menjadi ringan, dan kemudian mereka menemukan bahwa menara perak kecil itu telah berhasil dikeluarkan dari sungai surga melalui usaha gabungan mereka. Mereka bersama-sama menangkap menara kecil berwarna putih keperakan itu, dan sesaat kemudian, menara itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Melihat ini, Li Qian segera mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa setelah meninggalkan sungai langit, badan menara itu secara bertahap meredupkan semua cahayanya. Seluruh penampilan menara kecil itu pun menjadi sederhana dan biasa saja. Benda-benda suci menyembunyikan diri. Melihat Li Qian tampak bingung setelah melihat perubahan di menara kecil itu, Guru Ling mengingatkannya. Bersambung.